dengan berbagai dinamika yang menghampiri industri F&B terutama all you can eat. Seperti apa sih siasat Anda di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini? Apakah sejauh ini Anda sudah melakukan perubahan harga atau menaikkan harga dan bagaimana dampaknya ke konsumen? Nah, kalau kita naikkan harga, bukan cuma dampak ke konsumen, tapi dampak ke perusahaan kita juga. Kenapa? Karena nggak ada yang beli nantinya. Jadi konsumen nggak mau karena harga terlalu mahal. Terus kalau kita turunin juga berdampak terhadap profit kita bisa loss. Oke, gitu itu kan. sudah dilakukan? Itu kita udah lakukan sedemikian rupa gitu ya. Sejak kapan ada kenaikan harga? Belum lama ini kita coba naikin nggak banyak. Berapa persen kira-kira? Kita naikin cuma 10%. Oke. Kita naikin cuma 10% gitu ya. Mereka melihat kok harganya lebih mahal ya dibandingin toko sebelah kan gitu. Nah, mereka tuh kadang-kadang naik sedikit aja mereka membandingkan. Untuk yang memang bukan loyalis customer ya. Tapi ada yang loyalis customer dia nggak peduli mau harga naik. Yang karena penting, mungkin tidak terdampak. Iya, karena dia merasa tidak terdampak dan dia makan aja karena pengen memang kuahnya. Karena kita punya rasa kuahnya tuh yang bikin orang pingin datang lagi gitu ya. Nah jadi kalau dinaikin all you can eat itu kan orang apa sih? Pingin beli harga murah makan sepuasnya. Kan filosofi orang datang ke all you can eat gitu. Ya kan, oh gue bayar murah tapi gue bisa makan sepuasnya. Apalagi banyak promo. Apalagi banyak promo gitu kan. Tapi kalau gue makan all you can eat harga mahal. Ya ngapain makan all you can eat, makan biasa aja gitu kan. Gitu. Dengan adanya kenaikan harga tadi 10%. Ada penurunan konsumer kah dalam beberapa waktu terakhir? Tadi yang saya sampaikan bahwa kita agak turun lumayan gitu ya sampai dengan 15%. 15%, iya, oke. Penurunan kita. Nah ini kan lumayan sekali. Terus juga kembali lagi kalau bisnis F&B itu kadang-kadang kan tempatnya juga lokasinya sewa. Nah harga sewa juga mereka nggak ngurangin, tetap tinggi. Karena mereka beranggapan bahwa harga dolar tinggi. Ya kan, mereka punya kebutuhannya juga tinggi. Nah ini kan dampaknya banyak, gitu. Harga sewanya naik, harga impornya naik, sedangkan konsumennya kalau nggak kita naikin, kita nggak bisa untung, terus dia juga nggak ada daya beli. Nah gimana siasat Shabogen untuk bisa mensiasati berbagai dinamika ini, apalagi supaya bisa tetap menjaga beban operasionalnya tidak membengkak? Nah, jadi kita selalu tekan di COGS-nya kita ya, kita harus selalu tekan dengan cara nggak semuanya. Biasanya kan kita pure all you can eat, nggak ada ala carte gitu ya. Nah sekarang kita bikin ada yang ala carte nih. Oh tadi siasat tadi ya? Siasat tadi. Jadi kadang-kadang orang, yaudah deh gue spend anggap 100.000 dapat 2 plate plus kuahnya, terus bisa ambil buffetnya. Gitu artinya ini juga semakin menjangkau market yang lebih luas lagi lebih gitu luas ya? lagi. Tidak hanya all you can eat. Ya, cuman dagingnya 2 plate gitu kan. Nah kalau misalkan dia harga hampir 200.000 ya all you can eat kan gitu. Double dia all you can eat. 50%-nya dia ala carte gitu. Oke, sejauh ini Shabogen sudah berapa lokasi di tanah air? Sebelumnya kita, kebetulan kan saya akuisisi 100% Shabogen ini pasca COVID. Ya, saya tadinya karena saya memang suka makan di sana, makanannya enak banget gitu ya. Akhirnya saya akuisisi 100%. Pada saat itu ada 2 lokasi di Bandung dan di Jogja. Nah pada saat itu Bandung dan Jogja itu franchise kan, mereka sama kita. Nah karena franchise saya takut rasa di sana beda sama di pusat, maka kita tutup yang di sana. Kita fokus merapikan dulu yang di pusatnya. Supaya rasanya kualitasnya tetap sama. Nah setelah itu kita lagi persiapan bangun central kitchen. Kenapa? Karena saya mau menginvestasikan Shabogen ini mau bikin 10 titik. 10 titik? Ya, kenapa? Kalau makin banyak titik, otomatis saya bisa menekan harga COGS saya bisa saya tekan. Pastikan harga beli daging saya akan lebih banyak dan lain-lain. Ini kan salah satu strategi saya untuk bisa bertahan dan profit gitu ya, dengan permasalahan yang ada. Karena kalau saya belinya cuma dikit kan otomatis supplier ngasihnya ya harga sedikit. Kalau saya beli banyak otomatis harga bisa banyak. ditekan. Ya, jadi, untuk 10 titik ini rencananya targetnya di tahun ini semuanya kah? Dan apakah hanya di Jakarta atau akan tersebar di Indonesia? Tahun ini target kita menyelesaikan central kitchen. Oke, jadi central kitchen dulu ya. di tahun ini untuk kita selesaikan. Tahun depan itu dalam 1 tahun minimal 5 titik. Ya, 5 titik dalam 1 tahun. Tahun keduanya selesaiin 10 titik. Setelah itu setiap tahun kita akan bertambah terus. Jadi target 10 titik ini kita fokus di Jabodetabek,
mayoritas di Jakarta. Jadi saya mau ada di setiap wilayah Jakarta, selatan, timur, barat, utara. Saya mau ada di pusat gitu ya, supaya semuanya ada. Setelah itu baru masuk ke wilayah Bekasi, wilayah Bogor, wilayah Depok. Oke. Jadi supaya orang mencari Sabugin ya di mana aja ada. Oke. Nah, kan Anda baru mengakuisisi pasca COVID. Yes. Selain karena memang suka makan all you can eat di sana, sebetulnya seperti apa sih Anda melihat peluang dari bisnis all you can eat ini? Karena kita tahu sebetulnya bukan konsep baru ya, bisnis ini sudah cukup menjamur di tanah air. Jadi saya melihat bahwa konsep all you can eat ini konsep yang memang masih banyak peminatnya. Semuanya ingin makan, kalau sama teman-teman itu kan pingin makan yang sepuasnya lah, all you can eat lah gitu ya. Terus bikin acara sama teman-teman. Nah inilah saya melihat opportunity ini kuenya masih besar, khususnya di Jakarta ya, masih besar sekali. Maka saya melihat potensial ini harus terus kita genjot, nggak boleh sampai misalkan kita stuck bikin 3 aja. Nanti lama-lama kita akan habis lagi, kalah dengan brand lain. Oke. Karena banyak brand-brand lain yang mereka gampang dicari di mana aja. Tapi kembali lagi kualitas. Kadang-kadang kalau brandnya makin banyak, lokasinya makin banyak, kualitasnya menurun. Makanya central kitchen-nya lah yang harus dibangun supaya produk yang masuk ke brand-brand kita di wilayah-wilayah kita, di area-area itu semuanya sama, nggak ada beda. Karena sentralnya tetap satu gitu. Nah, pertimbangannya tadi di Jakarta terlebih dahulu, seperti apa sih Anda melihat preferensi konsumen atau mungkin behavior dari masyarakat Jakarta sendiri? Apakah memang mereka lifestyle-nya cukup banyak yang makan all you can eat atau seperti apa Anda melihat peluang ini? Mereka masih banyak ya, masih banyak yang makan all you can eat itu biasanya dari teman-teman perkantoran, institusi gitu ya. Terus teman-teman arisan ya. Kalau mau bikin acara itu mereka paling suka ya all can eat ya, dibandingin yang non all can eat gitu ya. Tapi ya karena tadi saya bilang Sabugin ini kita harus bisa bergaya, nggak semuanya all you can eat. Kalau mau cari yang non all you can eat juga kita ada. Ya, itu cara kita mengatasi untuk ngambil market yang non all you can eat gitu. Karena ya tadi kembali lagi all you can eat kalau harganya terlalu tinggi ya orang spend duitnya sekarang Dan kan agak lebih, lemah. mungkin marketnya juga lebih sedikit ya kalau dengan harga yang terlalu Terus kita ada premium. jam-jam yang mulai sekarang itu kalau dari jam 11 sampai jam 1:30 itu all you can eat. Mulai dari jam 2 sampai jam 5:30 itu à la carte. Oke. Makan malamnya lagi dari jam 6 sampai dengan jam 8 all you can eat. Jam 8 sampai jam tutup baru à la carte. Oh, jadi orang juga bisa menyesuaikan dari segi budget juga ya. Iya, artinya ya. jadi kadang-kadang kan yang memang kalau siang-siang kan sore gitu mau makan all you can eat kan perutnya udah penuh kenyang gitu duluan. kan. Nah jadi biasanya mereka mau à la carte sama minum kopinya, mau minum apa yang lain-lainnya ya mereka tinggal beli ini aja, biasa aja. Oke, di tengah peluang bisnis all you can eat yang bisa dibilang gurih, seperti apa sih competitiveness-nya? Apakah memang cukup ketat atau seperti apa? Sangat ketat sekali. Itu kurang 5.000 atau 10.000 rupiah aja, itu orang bisa berubah. Percaya nggak percaya? Jadi kalau kita tulis misalnya harga 215.000 plus, sama kita tulis misalnya 199 plus, orang pasti menariknya mana coba? Mbak gimana? Pasti kan Mbak Psikologisnya ya. Psikologisnya gitu kan gitu ya. Jadi kadang-kadang beda di kita itu kompetitif banget gitu ya. Nah, biasanya kalau brandnya dia udah cabangnya udah banyak, mereka berani neken karena tadi belinya dia kan ke supplier lebih banyak gitu. Jadi bisa lebih neken. Oke, terakhir Pak Novel, di tengah pelemahan rupiah, ini worst case-nya apabila rupiah kembali melanjutkan pelemahannya, seperti apa antisipasi dari Sabugin untuk mensiasati hal ini? Jadi untuk mengantisipasi apa yang terjadi makin tinggi, harga makin melambung lah. Kita akan menekan otomatis ya kembali lagi. Kalau pengusaha tuh yang tekan apa sih? CGS-nya lagi kan ditekan sini. Dari apa sih? Yang tadi saya bilang. Kalau kita merasa all you can eat ini sudah tidak profit dalam harga yang terlalu tinggi, maka à la carte-nya kita banyakin. À la carte-nya yang kita kedepanin. All you can eat-nya kita kurangin. Gitu. Nah, makanya kenapa sekarang saya transformasi mulai masuk à la carte-nya. Untuk menghindari itu. Atau saya harus cepat-cepat membuka cabang lebih banyak.
Supaya marketnya lebih luas marketnya lagi. lebih luas, harganya bisa lebih neken, gitu ya. Nah, dua strategi ini yang harus kita cepat laksanakan, nggak bisa enggak gitu. Atau ya kembali lagi tadi, Sabugin harus bisa menjadi bertransformasi membuat anak usaha supplier juga. Jadi kita beli daging sebanyak-banyaknya untuk menjadi supplier ke tempat lain dan juga untuk kebutuhan kita. Itu bisa jadi solusi sebenarnya. Iya. Gitu kan? Itu bisa kita lakukan. Sehingga dari hulu ke hilir bisa diperkuat juga ekosistemnya. Perkuat ekosistemnya untuk menjaga harga kita masih tetap bisa murah gitu. Nah,